Ya, pemirsa, kalau kita bicara tentang persoalan kemajemukan bangsa menjadi satu topik yang diangkat dalam debat Capres-Cawapres. Apa jurus yang akan diambil oleh Jokowi JK dan juga Prabowo Hatta untuk melindungi kemajemukan bangsa? Sekali lagi saya ajak Anda untuk menyimak pernyataan mereka berikut ini. Tunggal Ika, keberagaman kita ini saya kira sudah final ya. Kita tidak sebetulnya kami sudah tidak ingin mengungkit-ungkit itu lagi karena itu sudah final. Sehingga waktu kita mengangkat, saya berikan contoh konkret, waktu mengangkat Lurah Susan. Bahwa negara kita ini yang negara plural itu sangat meyakinkan. Semua agama, semua suku menjadi bahagian yang satu daripada negeri ini. Bhinneka Tunggal Ika. Kami percaya dan kami yakin akan melaksanakan itu. Tapi untuk lebih menekankan lagi keyakinan seluruh bangsa, kita tidak hanya bicara ide, kita bicara pelaksanaan. Pada saat banyak bagian negeri ini yang terjadi pecah belah, banyak negeri ini yang tidak meyakini ini, banyak negeri ini saling membunuh karena perbedaan agama, suku. Alhamdulillah, saya menyelesaikan banyak hal di Poso, di Ambon, di Aceh. Ya, kami yang mencalonkan orang minoritas menjadi wakil gubernurnya, Saudara Joko Widodo, Saudara Ahok, waktu itu cukup kontroversial, tetapi saya sebagai pimpinan Partai Gerindra, Ketua Dewan Pembina, sayalah yang keras mempertahankan waktu ada serangan-serangan bahwa tidak baik atau tidak mungkin orang minoritas menjadi wakil gubernur. Saya kira saya mengambil satu sikap yang diketahui. Dan kebinekaan adalah rahmat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita pelihara dan harus kita jaga dengan baik. Negeri ini dibangun atas dasar keinginan bersama untuk hidup bersama dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang diaduk oleh sentimen kesejarahan dari rasa nasionalisme dan multikulturalisme. Meniadakan satu di antara itu hanya akan merusak yang satunya. Ya, pemirsa, kita bicara tentang keberagaman. Kali ini saya berikan kesempatan pertama ke Mas Budiman dulu, kemudian setelah itu Bang Kasto, setelah itu Anda berdua boleh saling berdebat tentang apa yang disampaikan masing-masing. Tapi ingat, sekali lagi, 1 menit untuk Anda, 1 menit untuk Anda. Ya. Wasitnya penonton. Silakan Mas Budiman. Ya, pasangan Jokowi JK adalah pasangan doers, pasangan pelaku, pasangan pekerja. Waktu yang banyak mereka pakai adalah waktu untuk menjelaskan fakta-fakta tentang bagaimana kasus yang mikro Lurah Susan sampai menyelesaikan konflik-konflik agama horizontal di Poso, di Ambon, juga konflik antara Aceh dengan NKRI. Bahkan prestasi Pak Yusuf Kala pernah diminta untuk mendamaikan konflik di daerah Thailand Selatan, Patani. Artinya apa? Ada pengakuan dari dunia internasional bahwa prestasi Pak JK terutama dalam menyelesaikan konflik-konflik antar etnis, antar agama menjadi terbukti. Pak Jokowi sikapnya dalam mempertahankan Lurah Susan. Artinya apa? Sikap ini bukan sekedar berdasarkan azas universalitas hak asasi manusia, tapi juga konstitusi. Konstitusi mengatakan bahwa setiap orang, apapun agamanya, memiliki hak untuk mendapatkan amanah dan menjalankan program-programnya. Saya pikir tidak ada sesuatu yang luar biasa disampaikan oleh Pak Jokowi JK tentang retorikanya, tapi isi dan praktiknya saya pikir lebih dari meyakinkan untuk mengatakan bahwa keduanya terbukti dalam menjaga Bhinneka Tunggal Ika kita. Saya kira benar, Pak Budiman. Dan untuk pluralisme, kemajemukan, bahkan Prabowo sebenarnya sudah mempraktekkan, ya, bahkan di atas tingkat lurah. Kalau Jokowi masih di tingkat Lurah Susan, ini Prabowo sudah di tingkat gubernur dan wakil gubernur. Karena Prabowo lah sebenarnya, maka ada yang disebut dengan akibat demokrasi, ada Ahok yang etnis Chinese, bisa jadi wakil gubernur. Itu perjuangan dia. Nah, oleh karenanya cuma sampai wagub aja, gubernur nggak boleh? Ya, sekarang Jokowi mau jadi presiden, begitu loh. Oh. Ini kan sejarah. Nah, ini jadi semua yang jadi presiden Jokowi atau Prabowo? Enggak, maksud saya, ini adalah Prabowo. Bentar. Prabowo telah memberikan karpet merah
kepada pluralisme sehingga ada mobilitas vertikal Ini bukti, bagi menurut multi etnis di negara ini. Baik itu pada Ahok maupun kepada Jokowi yang sekarang. Nah, oleh karenanya saya kira itu tadi statementnya Pak Jokowi itu udah final. Bagi Karena saya boleh sebenarnya mengomentari, Mas. sebentar. Bagi saya sebenarnya statement Jokowi katakanlah kebinekaan di Indonesia itu sudah final. Agak tanda tanya saya. Apakah dia mengelak untuk menjawab itu? Karena untuk secara sosiologis persoalan demokratisasi dimanapun itu ada, tantangannya adalah memang menjaga dan melestarikan pluralisme kebinekaan di dalam Anda setuju? praktek demokrasi itu. Yang kalau- Artinya belum final kita di dalam rangka untuk menjaga yang disebut dengan pluralisme Yang saya itu. pertanyakan dari Pak Prabowo bukan apa yang disampaikan. Saya pikir tidak ada yang salah dari pernyataan Pak Prabowo. Ya. Pertanyaan adalah ketika praktek konkret di dalam menggalangkan dukungan bagi pencapresannya, Pak Prabowo mengakomodasi kelompok-kelompok. Bukan- Sebentar, belum selesai. Bentar. Belum selesai. Bagaimana mengakomodasi dan kemudian menerima. Bahkan kita lihat ada salah satu partai pendukung koalisi yang membuat perjanjian dengan sebuah kelompok dan membuat kesepakatan-kesepakatan yang sifatnya hampir mirip dengan manifesto awal mereka, yaitu soal pemurnian. Ya. Meskipun itu direvisi, soal teks manifesto direvisi. Tapi kemudian dalam prakteknya, mengakomodasi kelompok-kelompok yang selama ini terkenal dengan gagasan-gagasan atau praktek-praktek anti pluralisme. Nah, sikap Pak Prabowo harus lebih tegas pada tantangan konkret ini. Saya pikir itu yang menjadi tantangan Pak Prabowo. Ya. Saya kira Budiman salah membaca sikap politik Prabowo. Justru Prabowo membuka pintu bagi seluruh elemen masyarakat, mulai dari yang lunak sampai yang keras, untuk dia bina agar menghargai demokrasi dan pluralisme di negara ini. Kalau ada pandangan seolah-olah istilahnya itu in-group dan out-group berdasarkan dengan sikap politik yang radikal, saya kira justru inilah yang menciptakan, ya kan, yang menciptakan suatu permusuhan di dalam masyarakat yang pluralis. Tantangan, seperti yang saya katakan, tantangan dimanapun demokratisasi berlangsung adalah mencoba menerima realitas kondisi objektif pluralisme dan membenahi itu. Bukan malah untuk istilahnya itu, maaf ya, untuk hanya sekedar retorika. Nah, oleh karena di sini Prabowo mempraktekkan itu baik di tim sesnya maupun ketika dia mencalonkan gubernur yang mungkin dulu kita tidak pernah akan berpikir bisa untuk etnis tertentu gubernur di DKI. Oke. Oleh karenanya di sini saya kira demi ke depan, ya, demi ke depan inilah yang disebut dengan pejuang dan pelaku demokratis sejati. Oke, Ya. baik. Tahan masing-masing jawaban dari Anda berdua. Kita akan simak apa yang disampaikan oleh panelis kita. Mas Bambang, silakan. Ya, saya kira kalau ada pernyataan terbaik Prabowo dalam keseluruhan babak ini, saya setuju dengan Mas Imam adalah ketika dia menyatakan waktu ya dia buktikan dengan Ahok. Karena ini satu-satunya atau yang paling kuat bahwa ini bukti bukan sekedar janji. Gitu ya. Sebetulnya saya tadinya menunggu kenapa berhenti di situ. Sebab saya kebetulan kenal Bung Prabowo. Prabowo itu sebetulnya dirinya sendiri, keluarganya itu adalah simbol dari pluralisme. Kita lihat ayahnya Islam Abangan, ibunya seorang Protestan, kakaknya seorang Katolik, adiknya 2 Kristen. Dia satu-satunya yang Islam di keluarga itu, dan bahkan salah satu iparnya adalah orang Prancis. Jadi kalau kita lihat keluarga itu sebetulnya sangat mencerminkan pluralisme. Miniatur Indonesia. Tapi kenapa dia nggak sampaikan itu? Ya. Itu saya bilang. Pertanyaan saya kenapa Jadi kira-kira, karena Mas? saya akhirnya menyampaikan apa karena dia khawatir bahwa kelompok-kelompok yang kita kenal garis keras seperti FPI, FBR, dan Muda Pancasila yang selama ini menciderakan kebinekaan akan menarik dukungannya. Kalau Saya nggak tahu tahu yang itu. Saya sebenarnya. sebenarnya pengen tanya sama Prabowo, kenapa itu nggak disampaikan? Karena itu benar-benar bukti, bukan janji gitu loh. Iya. Nah, itu kenapa nggak Oke, disampaikan? Baik. Gitu? Kalau Mas Imam sendiri bagaimana? Perspektifnya mana? Saya lihat dari kedua belah pihak, kalau komitmen untuk memperjuangkan hak-hak ya setiap orang ada bukti. Masalah itu lurah ataupun gubernur menurut saya tidak terlalu soal. Tetapi yang saya keduanya agak kecewa adalah Kebhinneka Tunggal Ikaan itu tidak cukup memberikan ruang untuk mengekspresikan hak. Tetapi justru yang saya harapkan tadinya adalah program-program apa yang harus menjadi bagian penting di dalam pemerintahan agar Kebhinneka Tunggal itu tumbuh. Misalnya contoh bayangan saya, ada jawaban misalnya saya akan mendorong tumbuhnya program-program yang cross-cutting, yang melibatkan antara satu kelompok dengan kelompok lain sehingga muncul sebuah interaksi
antara satu pihak dengan pihak lain secara intensif. Itu contoh. Ada misalnya keterlibatan energetik. Dan itu adalah inti dari kebinekaan sesungguhnya, Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya. Nah ini dari kedua belah pihak tidak keluar. Oleh karena itu saya anggap keduanya gagal untuk mendeliver sebuah agenda yang harusnya dikemukakan untuk memperkuat Dan program satu lagi,